Akhirnya selesai juga. Tapi sebelum lanjut, kalian lihat dulu video proses pembuatannya kemarin ya. Balik lagi bareng Vince Modified ya. Kali ini saya lagi di tukang las ya. Ini kita mau benerin posisi knalpot. Ini kan kelihatan nggak ketemu ya. Tapi kalau yang bawahnya ketemu tuh. Ya. Jadi ini mau kita benerin, mau kita naikin. Terus ini kita di sini ada baut patah, nanti mau kita buka ya. Sama apa lagi ya, ini kebetulan motor operasional, knalpotnya juga bocor, jadi sekalian aja kita kerjain ya. Ya, jadi begitulah ya. Ini nanti kita rapiin knalpotnya ya. Lanjut lagi kita ngerjain Jupiter ya. Ini setelah saya cuci ya. Jadi kondisi dalamannya seperti ini, sudah bagus, sudah nggak kotor, nggak debuan lagi. Mau saya pasangin bodi, kan kemarin habis dari tukang las ya. Kita benerin knalpot, sekarang lubang-lubangnya udah ketemu, udah pas, udah bagus. Nah, sekarang kita ketemu kendala di sini ya. Di bagian sini. Ini di sini nih harusnya ada bracket seperti ini. Ini saya cantumin, ada di katalog ya. Jadi ketika kita mau pasang bodi yang ini yang ini ya. Ini nggak ketemu ya, nggak ada dudukannya. Ya. Jadi ini kita pasang asal aja ya. Sebentar. Ini kita coba pasang asal aja ya. Nah, ini lubang kunci ketemu ya, bawah ketemu tuh. Ya, ketemu ya, bagus. Nah, yang sini nggak ada. Kalau kita buka loh, jauh kan? Dia harusnya kan posisinya kurang lebih ada di sini lah ya, kurang lebih nih. Ini ternyata ada bekas gerindaan juga ya. Ini tuh dipotong. Lihat. Sebelah sini juga ya. Nih, ya. Saya juga nggak terlalu ngeh ya. Nggak terlalu ngeh karena saya pikir kan jarang lah orang motong-motong rangka tuh ya kan, apalagi bracket-bracket buat body gitu. Tapi ternyata ini ada beberapa yang dipotong ya kemarin itu, terus dudukan coil juga dipotong. Saya nggak ngerti ya tujuannya, fungsinya apa gitu biar dipotong-potong gitu. Jadi ini mau nggak mau ya kita harus bikin dulu ya, kita bikin dudukan bracket ini. Padahal motor ini udah selesai ya, udah selesai, betul-betul sudah selesai, tinggal pasang bodi aja udah gitu. Tapi kita nemu halangan lagi ya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bikin, kita kerjain. Ini kita coba pasang bodi bagian belakang dulu ya. Jadi sebelum bodinya dipasang, kondisi seperti ini ya, bagian dalamnya sebelah sini ya. Oke. Sudah cukup rapi. Ini sekarang kita mau pasang bagian bodi samping belakangnya ya. Oke. Nah, ini setelah bodi belakangnya kita pasang ya. Ya, bisa dinilai sendiri ya hasilnya seperti apa. Kalau saya pribadi sih puas ya lihat hasilnya. Ya, anggaplah begini dulu deh ya. Ke belakang ya kan. Tinggal saya pasang ini ya, karet footstep, baut knalpot, sama bikin bracket yang depan. Untuk mesin jos pokoknya sip, mesinnya bagus, kelistrikan bagus, kaki-kaki enak, sip lah pokoknya ya. Tinggal kita pasang bodi ya. Nih bracket ini nih, ada-ada aja ya. Ya sebetulnya bukannya sayanya kurang teliti atau gimana ya, karena memang jarang sekali namanya kita motor pribadi, apa motor dipakai gini ya, motor keadaan standar gini dipotong-potong ya gitu. Saya juga kan nggak terlalu ngapalin satu persatu bagian-bagian motor ya, jadi ya harap dimaklum, tapi nggak apa-apa, itu nanti kita bikin, kita kembalikan lagi standar ya, seperti itu, nggak jauh beda sama coil ya, nanti kita buatin, mudah-mudahan
hasilnya bisa cukup presisi ya gitu. Oke, nanti setelah kita bikin bracketnya nanti kita videoin lagi. Nah, sekarang hasilnya sudah seperti ini ya. Ini saya masih ada kurang ini cutting stiker Yamaha di sini ya. Cutting stiker Yamaha di sini saya lagi pesen ya. Nanti kalau sudah ada tinggal saya tempel gampang ya. Tapi ini secara keseluruhan motor sudah siap dikirim lah ya. Cuman ini nanti sekaligus bareng ya sama temennya yaitu V80-nya, jadi nanti bisa bareng lah gitu. Tapi ini udah selesai. Ini hasilnya seperti ini ya. Ini bisa dibilang cukup banyak ya penggantian spare partnya, bukan cukup banyak tapi banyak sekali ya, banyak sekali. Dan harganya untuk spare part orisinilnya lumayan ya, lumayan mahal. Contoh seperti kayak baut-baut aja gitu ya, terus karet-karet yang ada di dalam sini itu ada yang satunya harganya 30.000. Terus ada yang istilahnya ring-ring gitu ya, ring-ring tipis-tipis yang memang dia peruntukannya khusus untuk itu juga kita harus beli pakai yang orisinil. Itu pun harganya agak lumayan mahal. Tadi udah saya rinciin semuanya. Ini menghabiskan untuk spare partnya sendiri ini menghabiskan biaya sekitar 13 jutaan ya, 13 jutaan tinggal ditambah jasa ya. Kalau dirasa mahal ya mahal itu mahal atau murah itu relatif ya, tergantung kepribadi kalian masing-masing juga. Tapi untuk motor ini ya memang menghabiskan dana ya segitu besarnya. Kenapa? Ya kalian bisa cek sendiri di video sebelum-sebelumnya kan sudah ada itu ya, bagaimana kondisi mesinnya, kondisi stang-stangnya, kaki-kakinya, itu semua banyak yang diakalin. Jadi kita harus kembalikan lagi seperti semula dan semua bisa berfungsi normal gitu ya. Jadi kalau untuk masalah harga menurut saya relatif ya. Kembali lagi bagaimana kondisi motor kalian. Kalau misalkan kalian mau restorasi di tempat saya ya, nggak usah kaget dengar harga motor ini spare partnya menghabiskan 13 juta rupiah. Kembali lagi motor kalian kondisinya seperti apa, targetnya mau seperti apa, semua punya ini masing-masing ya, referensi masing-masing. Jadi nggak bisa disamain lah gitu ya. Kalau misalkan ada yang bilang wah habisnya segitu mending beli motor baru, agak susah ya kalau misalkan kita bandingkan dengan kita beli motor baru. Sedangkan motor seperti ini ya, contoh kalau memang kalian hobi pakai motor seperti ini yang kondisinya baru seperti ini ya, semua normal, bagus, klimis ya, dimana kalian berhenti pasti kalian diperhatiin orang ya. Banyak ada yang nanya, ini contohnya saya pakai motor ini kan sambil saya puter-puter, saya test drive segala macam. Banyak yang nanya, wah motornya cakep, wah motornya mulus, tahun berapa ya kan, ini motor baru atau gimana gitu kan, ini bikin di mana, habis berapa, wah banyak deh ya, banyak yang nanya. Jadi seru ya, ada ceritanya dibandingkan kita pakai motor baru. Memang betul kalau untuk nyaman jelas lebih nyaman motor baru ya kan, yang keluar dari pabrik sudah jelas. Tapi motor-motor seperti ini ya, walaupun menghabiskan biayanya banyak, tapi dipakainya itu seru ya. Apalagi kalau kalian hobi, kalian suka, kalian seneng, ada kepuasan batin tersendiri yang istilahnya di motor baru tuh kita nggak dapet gitu ya. Jadi kembali lagi ini untuk yang hobi lah ya, untuk yang hobi ya, istilah kasarnya bukan untuk kaum mending lah gitu ya. Anak-anak sekarang bilang gitu, bukan untuk kaum mending gitu ya. Jadi ya kalau misalkan dirasa mahal, kalian bisa coba kerjain sendiri ya dengan budget yang kalian punya. Untuk mau misalkan kalian mau bongkar mesin ya, kalian bisa coba tutorial, buka YouTube, itu banyak ya. Mau bener-benerin apa semua tutorial saya rasa di YouTube sekarang sudah ada ya.
Jadi kalian bisa cek, nanti kalian belanja sendiri, kalian coba hitung kalkulasi ya, habis berapa. Kalau misalkan ada yang ngerjain motor ini, wah saya ngerjain motor ini habisnya nggak sampai segitu, ya kan kembali lagi motornya kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi untuk yang mau restorasi juga ya, sedikit informasi, setiap motor itu punya budget masing-masing ya. Jadi kalian nggak bisa samaratakan misalkan motor ini dijadikan patokan untuk motor kalian, itu nggak bisa gitu. Contoh motor ini menghabiskan dana sekitar 13 jutaan untuk beli spare partnya ya. Apakah motor kalian juga akan habis segitu? Tentunya belum tentu ya. Contohnya kan motor kalian kondisi seperti apa, mau direstorasi seperti apa, jadi punya masing-masing lah ya, masing-masing itu beda-beda gitu. Jadi kalau misalkan ada yang mau restorasi, ya udah disesuaikan aja budget kalian adanya berapa, mampunya segimana gitu ya. Kalau misalkan belum bisa sampai jadi detail seperti baru seperti ini, ya dikumpulin dulu, atau bisa kalian cicil, benerin bawahnya dulu, bagian kaki-kaki, bagian mesin, kelistrikan, dibuat nyaman dulu. Nanti ada rezeki kalian bisa kumpulin, cari spare partnya sendiri. Untuk bagian body mungkin kalian nggak perlu cat, kalian cari beli di online itu bisa ya. Macam-macam lah. Mau hemat budget ya mungkin pakai cover body yang KW, tapi ya tetap ya, namanya cover body KW dengan yang original pasti kelihatan lah, pasti kelihatan beda gitu. Jadi untuk restorasi, cerita-cerita sedikitnya seperti itu ya. Ini motor sudah selesai, ini masuk kurang lebih bulan Februari ya, bulan Februari, dan selesai di bulan Mei ya, sekitar 3 bulan. Tapi untuk pengerjaannya sendiri ini terpotong kemarin, kita pindahan ruko ya, terus ada libur lebaran juga, jadi bisa dibilang ya 2 bulan lah ya, 2 bulan kita mengerjakan motor ini gitu. Oke, jadi mungkin video restorasi Jupiter ini selesai, saya tutup sampai di sini. Nanti kita lanjut lagi di Yamaha V80 ya, karena satu owner. Ini sebagai saya laporan juga sama yang punya motor bahwa motornya sudah selesai. Ya 99% selesai lah ya. Kenapa 99 ya? Karena itu stiker cutting stiker Yamaha di sini saya lagi pesen. Ya, saya jujur aja itu kelupaan saya kelupaan, belum saya beli ya gitu. Oke. Ya kalau misalkan mau di review banyak ya, soalnya banyak sekali nih yang saya ganti. Contohnya velg depan belakang saya ganti, terus dia punya jari-jari, cakram, seal boot kaliper, o-ringnya, kampas rem, terus asok depan, sealnya, oli shock, oli mesin, ini blok seher kita beli baru, pednya pakai copotan, stang sehernya baru, rumah kopling baru, kampas ganda baru, mangkoknya pasti pakai yang lama, magnet kita beli copotan, spool kita ganti baru, kiprok ganti baru, kabel bodi baru, kabel aki baru, akinya juga baru, coilnya baru, CDI-nya masih yang lama, masih yang orsinil, box filter bagian belakangnya aja kita ganti baru, karburatornya juga baru. Kenapa kenapa baru semua? Ya kalian bisa nonton aja di video sebelumnya ya, kenapa saya ganti baru gitu, bisa kalian cek. Bukannya pemborosan atau gimana, tapi memang nggak layak pakai gitu ya. Kalian bisa cek di video sebelumnya kalau yang belum nonton. Ya itu untuk mesin ya seperti itu kurang lebihnya ya. Belum detil-detil kecil yang lainnya seperti kayak per setelan kopling ya, ada di sebelah sana, itu nggak ada kemarin gitu, kita mesti cari.
mesen indennya lama, terus baut ya, baut per kopling ini belang-belang, kita harus bikin sama, kita pesen lagi, kita inden lagi ya. Jadi as persnelingnya sudah aus, kita beli, inden juga lama ya. Ada sedikit yang saya ubah ya, untuk knalpot, pemakaian knalpot ini sebetulnya kalau Jupiter yang 5LM ini yang keluaran pertama, dia knalpotnya nggak seperti ini ya, modelnya mirip tapi untuk suaranya beda ya, suaranya beda. Kalau ini saya pakai punyanya Jupiter ini ya, Burhan 5TP, suaranya garing. Terus untuk bracket ini juga saya pakai punyanya Jupiter 5TP ya, Jupiter Burhan. Footstepnya juga saya pakai Jupiter Burhan yang 5TP, tapi ini saya pakai yang KW ya, bukan yang orsinil, karena yang orsinil saya rasa terlalu lama lah untuk nunggu barangnya. Jadi saya pakein yang KW aja. Harganya pun jauh sekali di bawahnya ya, jauh sekali di bawahnya. Ini kemarin kalau nggak salah kanan kiri 95.000, belum termasuk karet ya, belum termasuk karet, cuman footstep ininya aja 95.000 kanan kiri. Kalau yang orsinil kalau nggak salah itu sebelah ya, kanan ya kanan, yang kiri ya kiri. Itu pun harganya sekitar, kalau nggak salah satunya itu sebelahnya sekitar 250 gitu ya. Jadi untuk hemat budget udahlah kita pakein yang KW aja, nggak masalah. Ini nggak ngaruh kemana-mana ya. Jadi biar ya intinya biar budgetnya nggak terlalu keluar banyak lah gitu ya, kita tekan di beberapa bagian gitu. Nah ini untuk bracket ini juga saya pakai punyanya Jupiter 5TP ya, Jupiter Burhan. Saya beli copotan, saya beli di online itu sekitar 50 ribuan ya, sekitar 50 ribuan. Saya cat ulang, terus apalagi ya, bracketnya kan kemarin knalpot ini nggak sesuai ya, nggak kurang pas, jadi saya panasin ya, jadi bisa agak naik gitu. Di bawah juga sekarang udah dibaut ya, itu sudah dibaut, jadi sudah sesuai lah ya, sesuai fungsinya sesuai. Nah untuk suara kalau pakai knalpot ini sekarang juga jadinya garing ya, jadi garing. Kalau yang lama ini dia kurang ada suaranya, tapi sekarang karena pakai yang Burhan jadinya garing. Terus untuk shock breaker juga, kalau untuk shock breaker Jupiter yang ini harusnya modelnya nggak seperti ini. Ini saya pakein punyanya Jupiter Burhan juga ya, yang 5TP gitu. Ini sekedar informasi juga untuk yang punya motor. Oh ya, untuk block seher dan block headnya ini saya pakein 5TN ya, punyanya Vega New. Sama-sama aja sih sebetulnya, cuma beda kode aja ya. 5TN dengan 5TP sama-sama aja, untuk ukurannya juga sama aja, nggak ada beda. Kemarin saya mau beli yang apa namanya, yang aslinya ya. Kalau kita kembalikan aslinya yang pakai yang 100 cc, ngindennya terlalu lama ya, lama sekali, jadi saya nggak bisa kerja, harus nunggu itu, mesin nggak bisa naik, nggak bisa kita tes. Jadi ya sudah, kita putuskan kita pakai yang Vega aja gitu, Vega Air New. Toh sama aja, cuma beda di cc. Justru malah sekarang jadinya lebih bertenaga ya dibandingkan yang kalau kita pakai block seher yang 100 cc itu. 105 ya, lebih tepatnya 105. Untuk saklar ini saya pakai yang biasa ya, bukan orsinil. Kalau yang orsinil mahal sekali ya. Ini kanan kiri ini bisa sekitar 500-an. Nah sekali lagi yaitu saya hemat budget. Untuk di yang seperti ini saya pakein yang biasa, tapi sini sudah saya tes semua berfungsi normal, bagus, nggak ada masalah. Terus untuk speedometer juga sekarang sudah berfungsi normal ya. Coba kita hidupin ya. Motornya dingin ya. Sekarang kita tes ya, 1, 2, 3, 4 ya. Lampu hidup ya, lampu hidup, lampu jauh hidup ya.
100% hidup, semua normal ya. Kiri, kanan, sip. Lampu rem belakang juga nyala ya. Sip lah. Tuh kok. Klakson hidup, semua bagus ya. Cuman kalau untuk yang bagian vital di dalam-dalam saya harus pakai yang orisinil ya, supaya kuat, supaya awet juga. Cuma memang ya gitu, kembali lagi harga agak sedikit mahal. Tapi di apa namanya, dengan harga yang mahal itu sudah pasti spare partnya pasti lebih awet lah ya. Spare part pasti lebih awet, lebih terjamin lah gitu ya. Ya, kurang lebih videonya seperti ini ya. Jupiter 5LM. Ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.